Jungle. Audio Jungle. Kalau perusahaan yang mengajukan pinjaman walaupun administrasinya tidak dinyatakan lengkap, masih baca dilewat tuh kawan-kawan. Kuncinya dari yang survei ini lah. Kapan yang survei ini uji dia ACC sudah direktur Edil Gabai, benar kawan-kawan? Nah yang ini hari ini kami dari Relawan 08 Garda Prabowo mendatangi BPR Sumatera Selatan ini, Laskar 08 dan PPI KPN PARI mendatangi kantor BPR ini. Tidak banyak-banyak kami Pak, ya, mundur direktur dari jabatan, benar kawan? Karena dia tidak baca pegawai kami nilai. Yang kita pertanyakan hari ini, kredit di bank BPR ini macet kawan-kawan. Banyak duitnya, hampir 50 miliaran yang macet ini, ya. Belum lagi data yang disurvei itu tidak konkret, tapi masih lolos pengajuan pinjaman kawan-kawan. Nah inilah terjadinya, akhirnya macet. Kita masyarakat Sumatera Selatan ini, rakyat khususnya Sumatera Selatan ini nak pinjam, ngajukan pinjaman di bank ini tidak mudah-mudah kawan-kawan. BI checking kita dicek, ada tak bukakan kita di BI checking, di blacklist nama kita, susah. Dan ngajukan pinjaman tidak banyak, ngajukan pinjaman itu. Tetapi perusahaan miliaran ngajukan pinjaman bermodalkan sertifikat tanah, akan tetapi objek tanahnya pun tidak sesuai dengan itu kawan-kawan. Tetapi pihak Bank Perekonomian Rakyat Sumatera Selatan ini tetap mengucurkan dana sehingga terjadilah kredit macet ini kawan-kawan. Di zaman Bapak Presiden Prabowo Subianto ini jangan coba-coba, betul nggak? Kami Laskar 08 akan terus mengawal roda perekonomian yang ada di Sumatera Selatan, khususnya di Sumatera Selatan. Kami mengawal baik dari pemerintahan maupun BUMD. Jangan coba-coba untuk memainkan uang rakyat. Uang rakyat hanya untuk kesejahteraan rakyat, tetapi dengan kekuasaan yang mereka miliki, kekuasaan itulah yang menjadikannya manusia paling rakus kawan-kawan. Ya, tidak lagi nak mikir ke. Dia menganggarkan perjalanan dinas sekendak-kendaknya baik. Itu. Jadi masyarakat juga perlu tahu sebenarnya saat ini untuk mengajukan pinjaman itu tidak lagi susah sebenarnya. Tapi karena masyarakat kurang paham, itulah makanya jadi susah dibuatnya. Pinjaman 36 bulan, angsuran kagak sampai tinggal 10 bulan lagi. Macet pada saat angsuran tinggal 10 bulan itu. Mulai pihak bank nakut-nakut disita, nak ngapor lah. Ya karena kita tidak paham tadi, benar tak? Tidak paham gitu. Mulai dia nakut-nakut di pengancaman, nak nyita aset kamu lah, segala macam jaminan kamu tidak baca keluar. Itulah permainan dari bank. Jadi kawan-kawan, kita berharap hari ini aspirasi yang kita sampaikan hari ini apa tuntutan kita jiko? Pecat direktur Bank BMR Sumsel ini. Ya. Setelah itu kita meminta Gubernur Sumatera Selatan untuk melakukan pergantian, evaluasi
yang ada di Bank BPR ini kawan-kawan, mulai dari dirop, direkturnya kita harap dievaluasi kawan-kawan, karena ini menyangkut kesejahteraan rakyat Sumatera Selatan. Bank Sumatera Selatan jelas bank perekonomian rakyat ini, tetapi bank ini hanya untuk memperkaya diri dan sekelompok golongan mereka, kawan-kawan. Itu yang kita tayangkan hari ini. Dan kita berharap juga kepada aparat penegak hukum, khususnya Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Kita akan melakukan aksi lagi kawan-kawan di sana. Kita meminta Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan untuk menyelidiki terkait dugaan ini macet ini kawan-kawan. Jadi kawan-kawan, pihak Bank BPR ini jelas kawan-kawan, kita tidak banyak-banyak menuntut mundur dari jabatannya atau dimundurkan secara paksa kawan-kawan. Ya, itu yang kita harapkan hari ini kawan-kawan. Laskar Prabowo 08. Ini. Terima kasih tadi sudah disampaikan oleh rekan kita. Kemudian bahwasanya pada pagi hari ini dari Laskar Prabowo 08 Sumatera Selatan mengadakan aksi damai di depan Bank BPR Sumsel terkait masalah adanya dugaan kredit macet oleh beberapa debitur. Debiturnya ini bukan perseorangan, tapi ini perusahaan. Karena kalau perusahaan pasti pinjamannya itu besar. Nah, jadi debitur ini meminjam uang atau mengajukan kredit kepada BPR Sumsel Sumatera Selatan. Yang kita punya datanya itu ada 3 perusahaan. Masing-masing perusahaan itu meminjam di angka 3 miliar. 3 miliar itu cukup besar kawan-kawan. Enggak. Kenapa cukup besar? Karena ini Bank BPR. Ini bank ini asli cuma berapa ini? Tapi untuk bank sekelas BPR pinjaman 3 miliar itu besar. Kalau di bank-bank besar, di bank yang misalkan Bank Sumsel itu ya 3 miliar belum seberapa untuk satu korporat atau satu perusahaan. Nah, dengan menggunakan kalimat dugaan mematuhi bahwa kaidah hukum, kita tetap menggunakan dugaan. Kita tidak boleh juga menjustis. Itulah gunanya kita pernah belajar seperti itu kawan-kawan. Sehingga di kemudian hari kita tidak disalahkan. Kita juga tidak akan menyebut nama seseorang. Kita usahakan juga tidak akan menyebut nama perusahaan itu, tapi kalau inisial boleh-boleh saja. Jadi ada 3 perusahaan itu yang pinjaman miliar itu. Kenapa? Karena diduga bahwasanya ada indikasi sudah direkayasa seluruh, kira-kira seperti itu bahasanya. Mereka mengajukan pinjaman memakai agunan, ya sudah pasti memang itu secara pinjaman utang ada agunan. Nah, tetapi yang masalah boleh dimainkan di sini oleh Allah tertentu yang dari level bawah bagian habis segala macam itu menggunakan yang tidak sesuai atau tidak dengan SOP, tidak sesuai dengan standar sebagaimana mestinya, seperti itu. Bisa jadi agunan dimaksud itu tidak layak. Agunan itu sudah tidak layak, di-markup lagi sama mereka. Apa yang orang yang tadi yang melibatkan beberapa pihak. Itulah terjadi yang satu risiko besar terjadinya kredit macet. Apa? Bayar dari debitur itu sendiri. Seperti itu. Kedepannya kita tidak tahu apalagi yang mereka oleh mereka. Karena mafia perusahaan ini sudah biasa. Kenapa? Catatannya itu di bank lain mereka itu sudah macet. Mereka itu perusahaan ini 3 perusahaan itu sudah macet di bank lain. Pak di sini bisa cair Pak pinjamannya gitu. Ini kita tahu usah ngomong masalah perbankan. Bisa jadi mereka lebih pintar dari karena mereka ya sebagai pertama terjadi bank ini gitu kan. Nah ini setelah umum saja kita ulang perusahaan ini sudah mengalami bayar atau kredit macet
atau kredit macet di bank yang lain. Tetapi mereka mengajukan pinjaman ke Bank BPR Sumsel ini cair. Nah ini sudah tidak logis. Di sini kan sudah ada celahnya. Ini sudah kelihatan, sudah sangat jelas ada pinjaman lain macet bisa terhadap di sini. Contoh sederhana Bapak, kalau saudara pernah minjam atau kredit kendaraan motor saja di salah satu perusahaan leasing itu pernah macet. Kalau Bapak mau mengajukan kredit motor saja di leasing yang lain itu tidak bisa, ada catatannya. Betul tidak? Nah itu kelas-kelas yang nyambung aja itu. DPR ini beda, yang sudah masuk ke masalah masih loloskan. Nah, hebatnya BPR ini, hebatnya ini sebenarnya bahasa ngomong aja hebatnya ini bisa cair kawan-kawan sampai 3 miliar. Semangat kalian. Maju 2 langkah. Merah rakyat! Merah rakyat! Baik, sebelum kami melanjutkan orasi politik kami pagi hari ini, kami minta tolong dulu kepada bapak-bapak kepolisian untuk memfasilitasi kami atau bila perlu panggil para petinggi Bank BPR ini untuk berdialog dengan kita di depan sini. Karena kita ingin mempertanyakan, kenapa sampai Bank BPR ini memberikan fasilitas kredit kepada debitur inisial PR ini dengan jaminan yang tidak aturan yang tidak sesuai, kawan-kawan. Ini yang harus kita pertanyakan. Kenapa sampai ini bisa? Karena kawan-kawan, untuk mengajukan kredit di bank itu ataupun pinjam ke bank itu harus melalui proses-proses yang cukup panjang, kawan-kawan. Bukan cak kita minjam dengan kawan, bukan cak kita minjam dengan keluarga, bukan. Minjam dengan bank ini, duit dengan bank ini harus melalui proses-proses yang panjang, aturan-aturan yang harus dipenuhi, kawan-kawan. Salah satunya adalah pinjaman. Kalau kita ingin meminjam ke bank, agunan yang kita jaminkan itu juga harus sesuai yang dicairkan, betul? Nah, yang terjadi hari ini di BPR Provinsi Sumatera Selatan adanya dugaan kredit macet. Kenapa kredit macet ini bisa terjadi? Itulah tadi, kawan-kawan. Bank BPR selaku bank yang bertanggung jawab untuk mencairkan dana pinjaman kepada debitur yang harusnya awalnya dianalisa dulu, kawan-kawan, diverifikasi betul tidak aturan ini sesuai dengan nilai pinjaman yang diajukan. Setelah diverifikasi, divalidasi, kawan-kawan, kebenarannya benarnya enggak nilainya sekian. Nah ini enggak, agunannya nilainya tidak sesuai, pencairannya juga tidak sesuai. Artinya di sini ada potensi dugaan persekongkolan jahat untuk menguntungkan diri, baik secara pribadi maupun secara golongan yang ada di oknum-oknum di BPR Provinsi Sumatera Selatan ini, kawan-kawan. Maka daripada itu, kawan-kawan, kita hari ini mendesak ke Direktur BPR Provinsi Sumatera Selatan untuk menjelaskan kepada kita kenapa persoalan ini bisa terjadi, betul? Kawan-kawan, kita sebagai rakyat kecil untuk minjam duit ke bank itu sangat susah mengetahuinya. Nah ini miliaran rupiah dicair ke mana yang bisa diakali dulu, yang penting lolos. Mana fungsi pengawasannya, mana ini? Patutannya mana? Ini tidak hati-hati bang ini. Jangan sampai terjadi seperti Bank BRI, Pak. Sudah ada beberapa tersangka yang ditetapkan oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, Bank Sumsel. Nah hari ini kami minta kepada pihak BPR Sumatera Selatan, mumpung di sini media banyak, masyarakat banyak menyaksikan, tolong dijelaskan ngapa bisa mencairkan kredit kepada debitur itu tidak sesuai dengan aturan. Tolong dijelaskan. Itu ya, Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita galo-galo di sini. Izin, saya Bahrom Setiawan. Saya selaku Direktur Kepatuhan Bank BPR Sumsel. Kalau dalam bahasa Inggrisnya compliance. Ya, saya yang bertanggung jawab mengenai taatnya BPR terhadap aturan-aturan yang ada. Aturan siapa? Aturan OJK, aturan dari negara, Pak. Saya yang bertanggung jawab. Saya paham kegelisahan dari bapak-bapak sekalian. Wajar, kami hargai setiap kelompok boleh berpendapat. Silakan bapak berpendapat, tak kita halangi dan tak bisa kami halangi. Silakan bapak ibu, bapak boleh silakan menganggap 50 miliar fiktif. Silakan pak, kami hargai. Mungkin itu saya anggap masukan. Dan ini saya tampung. Apakah benar 50 miliar fiktif? Penasaran saya malah. Yang mana fiktifnya? Fiktif itu bapak ibu sekalian. Kalau wongnya udah ado, kami ado ke fiktif dia. Tapi kalau wongnya ado, tapi silakan. Karena teman-teman di sini mengutarakan aspirasi, pendapat, dijamin undang-undang pak, boleh, silakan. Tapi dengan cara damai. Jadi saya minta tolong bapak ibu sekalian di sini, ayo sampaikan dengan cara damai dan saya sangat hargai. Terima kasih bapak-bapak, kakak-kakak di sini. Pertama yang ingin saya jelaskan, Bank BPR Sumsel adalah BPR atau BUMD dalam bentuk BPR terbesar di Sumatera Selatan. Istilahnya tuh kegiatan usaha tigo. Artinya BPR Sumsel itu bapak-bapak semua lengkap peralatannya, strukturnya lengkap. Keputusannya bukan dari satu orang, satu cair. Ada media masuknya, ada marketingnya dulu, ada analisnya dulu, ada kepala analisnya, ya, ada lagi yang namanya itu admin kreditnya, ada kepala manajernya, ada direkturnya, panjang bapak ibu sekalian. Jadi kalaupun ada pengen penjelasan, ada nanti yang bisa saya jelaskan bapak ibu sekalian. Ada yang terpaksa saya tidak bisa jelaskan. Kenapa? Ada hak-hak nasabah di sini bapak ibu. Kalau ingin saya jelaskan, saya akan bantu jelaskan, tapi secara umum. Tidak mungkin saya sebutkan nama si A, platform ini. Tidak boleh pak. Saya dihajar oleh orang. Karena ini rahasia bank. Yang kedua, rahasia nasabahnya, hak dia untuk tidak boleh menjatuhkan ke siapa-siapa. Tapi dalam kesempatan kali ini akan saya coba menjelaskan kondisi yang ada. Satu, masalah kredit fiktif. Saya jelaskan, kredit fiktif itu apabila uangnya tidak ada, barang tidak ada, baru koin, tapi kreditnya ada. Fiktif itu kak, sama-sama itu memang fiktif itu. Tapi kalau uangnya maju, tempat usahanya ada, jaminannya ada. Kalau masalah kekurangan, mungkin ada kekurangan. Karena apa? Dalam menjaga kredit itu bapak ibu sekalian ada waktunya wajib. Ada service level agreement. Misal bapak ibu nak ngaju ke pinjaman, pasti pengen cepat kan? Ada nak uang nggak ngaju ke kita ini nak lambat 2 bulan boleh? Tak mungkin pak. Harus ada proses yang cepat diminta. Tapi sesuai aturan. Berarti misalnya uang ngaju ke, kami proses, masuk ke marketing, berapa hari, sehari, 2 hari, analis, diproses pak. Nah, akan dijingok usahanya cak mano, dilihat bapak ibu sekalian, jaminannya dilihat. Nah, terkait dengan istilah 50 miliar, saya mungkin tidak sepakat. Tetapi apabila ini dianggap suatu masukan dari teman-teman semua, dari bapak ibu, kakak-kakak semua di sini, saya tampung. Bahkan saya penasaran. Saya mau cari tahu nih nanti, apakah benar 50 miliar fiktif ini? Itu. Berikutnya, Kol 3, Kol 5 tetap bisa lolos di BPR Sumsel. Saya tidak sependapat sepenuhnya. Case-nya siapa di sini? Yang Kol 3, Kol 5 itu kita proses. Siapa namanya? Dari yang surat diajukan kemarin tembusan ke kami,
nggak ketemu saya. Siapa yang kol 3 kol 5 itu? Siapa namanya? Ada memang yang diajukan, tapi bukan debiturnya, pemilik agunannya, bukan orangnya langsung. Ada orangnya kemarin, dia kolektibilitas 2, tapi udah dilunasi. Saya mungkin Bapak Ibu sepakat, dia awalnya nunggak, angsuran sebulan 2 bulan, terus dibayar. Paling asal dong, lah bagus kan ide. Boleh diproses di kami, tapi kol 3, kol 4, kol 5, kalau debiturnya dewek Bapak Ibu, dah aduh. Itu. Berikutnya apa yang perlu saya tanggapi? Yang di belakang terkait SPJ, ya. Benar Bapak, nggak kelihatan begitu. Ya, kami ini KO3 diperiksa oleh OJK. BPKP masuk setahun sekali, OJK setahun sekali. Kalau korupsi, lah kena duluan Bapak Ibu. Lah kena duluan Bapak. Di kami ini sudah ada pemeriksanya sendiri, namanya Satuan Audit Internal. Sudah ada. Kami juga direksi di sini diawasi kinerjanya oleh komisaris. Kami pun diawasi oleh Biro Perekonomian di Pemprov. Silahkan, kalau memang dianggap kami ada melakukan korupsi, tolong dibantu. Siapa yang korupsi? Siapa yang korupsi? Buktinya apa? Silahkan Bapak Ibu. Kalau ada media kami untuk menyampaikan. Ada saluran pengaduan namanya. Boleh ngadu. Boleh ngadu ke kami, Bapak Ibu datang. Aku sambut, langsung aku yang nyambut. Ayo, saya punya korupsi, tolong dibantu. Siapa namanya yang korupsi? Buktinya apa? Kita terus ke OJK malah. Kita aju ke OJK. Siapa yang korupsi tadi? Bahru Setiawan, saya sendiri misalnya korupsi. Ayo silakan buktinya mana? Kalau memang ada kata. Sepakat kalau memang ada yang korupsi, ayo kita berantas sama-sama. Tapi secara damai dan secara buktinya. Mungkin itu Bapak, karena kami ini ada yang harus kami lindungi, hak-hak nasabah, hak-hak bank juga yang harus saya lindungi. Tidak bisa saya terlalu detail menceritakan hal-hal ini Bapak, mungkin supaya puas. Saya mohon maaf karena saya harus mematuhi aturan. Saya sendiri ada aturan yang mengikat saya bahwa saya tidak bisa mengumbar informasi ke semua. Ada yang tetap harus saya lindungi. Itu mungkin Bapak Ibu sekalian, mohon maaf apabila dalam penyampaian saya ada yang kurang. Saya yakin masih ada yang kurang. Tapi saya pastikan teman-teman, apabila ada yang kredit fiktif, mungkin saya juga akan ikut cari siapa yang fiktif itu. Karena salah satu fungsi saya yang masalah aturan. Tapi kan nggak mungkin. Kenapa saya bisa jelaskan? Kami ini sebenarnya yang menunggak ada, wajar Pak. Yang namanya orang minjem di bank pasti ada yang nunggak Bapak Ibu sekalian. Nggak mungkin lancar kalau pasti ada yang nunggak. Ada karena faktor meninggal, nunggak ada jadi. Ahli waris sudah tanggung jawab. Tak mungkin kami tekan Bapak Ibu. Karena aturan di OJK kalau mau meninggal, yang ditagih itu wajib adalah siapa? Nasabahnya sendiri. Kalau keluarganya pengen bantu, alhamdulillah. Tuh. Yang kedua, kalau bisa dia nunggak karena ternyata dia berencana memang nggak mau dikembang. Aduh mungkin Pak, mungkin aduh dari 1.000 mungkin 10. Tapi insya Allah karena di kami sudah ada sistem yang berlaku, ada audit internalnya dewe, yang meriksanya berlapis Bapak Ibu, insya Allah diminimalisir. Tapi kadang sekuat-kuat kami jago, kadang masih pinter wong kadang. Aduh baik Pak, kami ngakui aduh baik. Tapi saya janji hal-hal itu menjadi perhatian saya Pak. Oh 50 miliar, perlu aku cek dulu artinya. Tapi itu mungkin Bapak Ibu sekalian, kakak-kakak, apa tuh, kiaiku kalau ada yang komplain di sini. Ya, aku minta maaf kalau mungkin dalam penyampaian di sini kurang memuaskan. Mungkin juga kita mungkin lain kali bisa kaki ngobrol dengan mungkin nggak cara dengan seperti ini. Saya tutup, ya. Terima kasih atas waktunya dan perhatiannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak lahir ditakdirkan dengan harapan tunduk dan patuh.
salam hormat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun dalam kondisi begini tetap bertradisi ya, masih kita jalankan ya budaya ya. Ngomong-ngomong kemana Bu? Pak Gubernur. Jadi Bapak Ibu, Bapak-bapak sekalian ya, mohon maaf sebelumnya, mohon maaf dari Bapak Pimpinan Bapak Gubernur Sumatera Selatan, beliau tidak berkesempatan hadir di tengah-tengah kita pada pagi hari ini karena beliau ada giat yang memang perlu kehadiran beliau yang lebih penting, dan beliau memadatkan kepada kami dari Biro Perekonomian. Saya Megawati ya, silakan. Saya Megawati, saya salah satu kabag di Biro Perekonomian, mewakili Kepala Biro juga yang sedang ada giat juga dan tidak bisa sempat hadir bersama-sama di tengah bapak-bapak sekalian. Jadi kami terima dengan senang hati dan lapang dada kehadiran bapak-bapak semua di sini yang dipimpin oleh Pak Ferry, Pak Ferry, dan tadi sudah mendengar sekilas apa melalui Pak Isa. Terima kasih dan kami sangat senang ya. Berarti memang giat atau apapun yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi baik melalui BUMD-nya ini berarti dipantau sama-sama oleh masyarakat ya. Ini terima kasih atas tuntutannya. Nanti sebagai perwakilan dari pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan kami sampaikan kepada pimpinan Bapak Gubernur terkait permintaan, akan kita evaluasi dan kita akan mengambil tindakan penyelesaian seperti apa terhadap kredit macet yang ada di DPR dan tuntutan lainnya. Kita juga akan mengevaluasi kinerja ya dan tata kelola yang ada di BUMD kami, terutama di PT BPR, Bank Perkreditan Perekonomian Rakyat Provinsi Sumatera Selatan, dan ini menjadi sesuatu hal bagi kami bahwa ternyata kinerja baru batas ini, dan ini untuk kami lebih baik lagi ya, kami sebagai di Biro Perekonomian adalah badan pembina ya dan pengawas BUMD, dan ini akan menjadi suatu target kami bagaimana kinerja dari BPR itu harus lebih baik lagi, dan ini hasil ini akan kita evaluasi dan kita sampaikan kepada pimpinan langkah-langkah penyelesaian seperti apa yang akan diambil oleh pimpinan akan kami sampaikan selanjutnya kepada bapak-bapak, terutama melalui Pak Ferry ya. Pak Ferry, terima kasih.